Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para peserta pelatihan, Bapak Ibu, peserta pelatihan TOT KKNI 4 LPKN. Pada hari ini Selasa tanggal 31 Oktober 2023, perkenalkan saya dalam hal ini instruktur Ronauli, bisa Bapak Ibu panggil Kitty supaya lebih akrabnya ya. Jadi kita ke depan akan membawakan tentang tema menyusun rencana pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Baik, slide berikutnya. Apakah sekarang sebelum kita mulai, perkenalkan ini biografi saya sedikit, latar belakang saya dari BPBJ DKI Jakarta, terakhir di UPPBJ Jakarta Selatan mulai tahun 2023. Inilah 10 menit tentang saya. Next. Tujuan kita pelatihan ini adalah untuk mengetahui pengidentifikasian titik kritis dalam pelaksanaan kontrak PBJ dan penyusunan rencana pengelolaan kontrak barang dan jasa dari berbagai sektor, artinya dari berbagai jenis pekerjaannya. Tujuan khususnya adalah mengidentifikasi titik kritis dan menyusun rencana pengelolaan barang dan jasa. Next. Apa sih, kalau boleh tahu, adakah yang mengetahui mengapa kita harus mengelola pengadaan barang dan jasa? Tidak tahu, Bu. Tolong jelaskan, Bu, saya tidak tahu. Oh, dari mana Bapak, dengan Pak siapa? Dengan Muhalis Budu, Bu, dari UPPBJ Jakarta Selatan. Oh, baik, Pak Muhalis. Jadi mengapa kita harus mengelola pengadaan barang jasa sebelum kita melakukan pelaksanaan? Ya, jadi supaya kita memitigasi risiko dari awal sudah kita identifikasi hal-hal apa saja yang akan menjadi kendala. Kedua, ketika kita mengetahui risiko tersebut, berarti kan kita sudah mengantisipasi langkah-langkah apa yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Artinya hal-hal tersebut sudah harus kita identifikasi dari awal supaya meminimalisir risiko tersebut. Dan mutu yang akan kita capai, yang sudah akan kita masukkan dalam perencanaan, mutu itu tercapai, program mutunya ya, atau mutual target mutu. Ada next. Nah, hal-hal yang harus kita identifikasi yaitu dari awal untuk mencapai perencanaan pengelolaan pengadaan, kita buat dulu apa sih mutu yang akan kita capai dari jenis pekerjaan tersebut. Misalnya mungkin dari spesifikasinya kan, apa aja spek yang akan kita pakai, terus materialnya dari mana, ya kan, terus jadwalnya seperti apa, ya kan, yang akan kita capai. Jadi kita buat spesifikasi. Mungkin nanti dari spesifikasi itu ada juga terkait nanti analisis pasarnya, HPS-nya kita bentuk juga, baru tim pengelola kontraknya juga kita buat, siapa saja akan menjadi tim pendukung PPK, tim teknisnya PPK, mungkin bisa sambil dijalanin. Terus baru jadwal pelaksanaannya, apakah kita cukup dengan misalnya jenis pekerjaan konstruksi sederhana, contohnya mungkin pembangunan kantor RW ya, itu kan sederhana, mungkin bisa lah dia 3 bulan kan, 3 bulan. Terus kalau pekerjaan tidak sederhana, contohnya pembangunan gedung sekolah, dia membutuhkan 6 atau 8 bulan ke atas. Nah itu kan secara idealnya seperti itu. Artinya kita sudah harus menyusun dari jadwal pelaksanaan tersebut, hal apa saja akan kita lakukan dalam 6 atau 8 bulan untuk pekerjaan tidak sederhana tersebut. Next. Dan kita harus mengetahui titik-titik kritis apa saja dalam pekerjaan tersebut. Next. Jadi, nah, contohnya kita jadwal pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan adalah salah satunya ketika dia pekerjaan sederhana ya cukup saja pekerjaan sederhana itu contohnya mungkin kalau bisa bareng, begitu diterima kita cek kan volume sama speknya,
sesuai, langsung kita buat berita acara serah terima. Tapi kalau pekerjaan konstruksi fisik tidak seperti itu, kita harus membuat ada beberapa diagram atau alat kerja untuk kita mengukur hasil apakah itu sesuai dengan dari segi jadwal maupun bobot prestasi pekerjaannya. Yaitu salah satunya yang biasa kita pakai adalah kurva S maupun bar chart. Nah, kalau yang pekerjaan kompleks bisa juga pakai network planning tersebut. Jadi bisa kita lihat nanti di dalamnya itu. Nah, ini juga kita biasa kita pakai critical path method untuk pekerjaan tidak sederhana atau kompleks. Next, contohnya seperti apa sih? Nah, salah satunya kan kita juga harus mempunyai ya. Sebelum pelaksanaan pekerjaan tuh kita sudah harus menyiapkan apa, yaitu ada izin kerja, misalnya izin kerja dari PPK selaku yang mempunyai pekerjaan tersebut. Terus ada gambar, PPK harus menyiapkan gambar yang dihasilkan oleh konsultan perencanaan, ya kan. Terus ada rancangan kerja yang dibuat oleh PPK bersama timnya kan, ya tadi tim pendukung, tim teknis sama konsultan. Kalau konsultan perencana, kalaupun dia pekerjaan kompleks, PPK bisa dibantu lagi oleh tim ahli di bidang yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Baru nanti data-data pendukung, misalnya data pendukung ketika di lokasi ada tanah mana yang akan dilakukan pekerjaan konstruksi tersebut, ada seperti uji tektonik geoteknik terhadap kontur tanah tersebut maupun hidrologi terhadap air yang ada di dalam lokasi pekerjaan tersebut itu sendiri. Jadi itu yang harus kita punya dulu. PPK mempunyai data pendukung geoteknik dan hidrologi pada pekerjaan fisik tempat yang akan dilakukan pekerjaan tersebut. Next, inilah yang tadi kita bilang bahwa ada mutu yang harus dihasilkan, targetnya apa. Terus ada kewajiban dari si penyedia, hal-hal yang nanti akan dibuat di dalam rancangan kontrak. Mungkin nanti para pihak nanti hak dan kewajibannya tersebut di dalam rancangan kontrak. Next. Nah, ini untuk contoh penjadwalan kontrak konstruksi. Next. Macam-macam metode penjadwalan proyek. Yang ini yang tadi kita jelasin bahwa ini adalah indikator pengendalian. Salah satu pengendalian pelaksanaan kontrak pekerjaan. Kita mau pakai apa ini nanti tidak semua mesti dipakai ya, tapi yang bisa dipakai adalah ini maupun sama tadi NPS, Network Planning System. Next. Nah, ini adalah pekerjaan pendahuluan. Ini termasuk mobilisasi ya. Terus ada di sini di sini progres pekerja lah. Kita minggu 1, minggu 2, minggu 3 dia membutuhkan berapa minggu untuk pekerjaan misalnya tersebut. Next. Nah, nanti diagram itu dia harus gini, Bu. Biasanya dalam pekerjaan fisik tuh begini. Tiba-tiba langsung naik atau dia landai tiba-tiba begini. Nah, itu yang tidak baik. Namun kan harusnya dia gini. Nah, di sini kan udah bobotnya udah terisi. Gitu. Tidak langsung nukik tajam. Itu yang tidak baik. Itu yang harus kita perhatikan selaku PPK dari awal terhadap metode pekerjaan yang disajikan oleh penyedia, dan PPK bisa mengkritisi metode pekerjaan tersebut yang diajukan oleh penyedia apakah sesuai dengan bobot atau prestasi pekerjaan yang dimaui atau yang dibutuhkan oleh PPK. Ketika penyedia menyajikan seperti ini, sedangkan itu pekerjaan tidak sederhana, dia menyajikan seperti ini. Nah, itu harus PPK sebagai yang mempunyai kompetensi harus mengkritisi kenapa dia begini. Saya tidak mau. Ini nanti bobotnya bagaimana dan apakah ini kekejar? Tetapi dia harusnya menyajikan begini. Ini berarti kan banyak hal yang dilakukan. Next. Contoh penjadwalan dengan kurva. Inilah jenis-jenis pekerjaan atau yang yang dilakukan oleh pelaksana. Misalnya dia bobotnya untuk galian tanah ini kan bobotnya adalah segini. Dia minggu pertama nih, bahasanya minggu ya, minggu pertama 004. Ini belum mencerminkan pekerjaan, namun baru mencerminkan mencerminkan dari
material ini, material. Next. Prinsip metode penjelasan. Next. Next. Nah, ini nanti kita pelajari untuk lebih lanjut lagi. Next. Next. Dilewati saja. Oh, itu gambarnya ya Bu ya. Ya. Next. Nah, ini juga itu kalau kita mempelajari manajemen proyek memang kita harus ini ada detail bagaimana cara menghitung dia menjadi pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan tanpa ada pekerjaan yang memang harus dikerjakan dahulu atau pekerjaan yang bisa dikerjakan berbarengan atau setelah. Jadi keterkaitan inilah contoh critical path method. Cuman ini biasanya kita pakai ini untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana atau kompleks, baru dibutuhkan CPM-nya. Kalau yang sederhana cukup kurva S aja untuk konstruksi. Next. Nah, ini lebih detail lagi. Next. Bu. Next. Ini manajemen K3, keselamatan dalam bekerja ya, rencana keselamatan kerja. Kenapa PPK juga harus bahasanya memperkirakan atau membuat identifikasi keselamatan kerjanya, membuat skemanya, yaitu untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja. Kedua, untuk mengetahui apa saja yang ada alat-alat atau sarana prasarana penunjang keselamatan kerja. Nah, itu kan ada peraturannya juga tersendiri dan penerapannya bagaimana PPK juga harus mengetahui. Kenapa ini saling relate dengan tadi jadwal, terus program mutu maupun keselamatan kerja. Nah, ini adalah salah satu mereka saling terkait untuk mencapai suatu tujuan dari pekerjaan tersebut. Jadi ini saling relate. Next. Instruksi kerja. Jadi Bapak Ibu, di dalam rencana pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa, kita harus mengetahui, identifikasi dulu apa saja yang harus kita identifikasi awal sebelum pelaksanaan pekerjaan. Kedua, kita merumuskan apa saja yang akan kita adakan di dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu kita rumuskan mungkin dari timnya, tim siapa yang membantu PPK atau wakil PPK. Mungkin untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, dia memerlukan wakil PPK, yaitu stafnya sendiri kan yang ditunjuk oleh PPK berdasarkan SK. Baru nanti ada tim-timnya, tim teknis, tim pendukung, tenaga ahli. Nah, kita rumuskan itu dulu kan, baru tim-tim pengelolaan kontraknya, baru job desk-nya apa saja untuk para pendukung tadi, tim pendukung, tim teknis, tenaga ahli, sesuai dengan background pendidikan yang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut. Nah, kita juga harus merumuskan si A bekerjanya apa, itu dituangkan di dalam SK yang akan menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Itu dari segi rumusan pengelolaan kontrak. Nah, apa aja yang akan dihasilkan oleh orang-orang tersebut, baik si calon pelaksananya maupun tim-tim PPK tadi. Itu kan harus menghasilkan suatu hasil pekerjaan, baik kalau penyedianya atau pelaksananya menghasilkan suatu bangunan kalau ketika dia membangun sesuai dengan isi kontrak. Nah, kalau untuk tim pendukung PPK membantu dalam hal pengelolaan kontrak tadi, pengendaliannya, perumusannya, maupun hasil kerja atau sampai dengan serah terima, itu dituangkan semua di dalam SK. Nah, itulah saling keterkaitan atau yang para pihak yang ada di dalam pengelolaan kontrak. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, kita mempunyai waktu 15 menit lagi. Tanya Bu. 15 menit lagi, boleh. Sesi pertama kami berikan dengan siapa? Patri Bu. Nah, silakan Patri, dari mana?
dari pejabat pengadaan Bu. Ya, Patri pejabat pengadaan. Silakan. Ya, gila, Pak. Silakan, Iya Pak. tadi rencana mutu Bu. Silakan Nah, sampai itu di sini. rencana mutu itu apakah berarti disampaikan sama kontraktornya ya Bu, berarti di awal ya Bu ya? Iya. Terus nanti apakah bisa berubah-berubah berarti Bu sampai dengan final itu? Terakhir kan pasti akan mengalami perubahan namanya pekerjaan konstruksi. Itu bagaimana tuh Bu? Ya, baik. Saya sangat setuju dengan yang Pak Tri tadi bilang bahwa memang dalam pekerjaan konstruksi apa yang sudah kita desain awal bahasa gitu ya, soft design itu akan bisa saja terjadi, bahkan besar kemungkinannya ketika pada waktu pelaksanaan di lapangan. Nah itu lumrah-lumrah saja, wajar di dalam pekerjaan konstruksi, karena apa yang memang sudah kita persiapkan dari awal untuk pekerjaan konstruksi, ketika sudah sampai di lapangan bisa saja terjadi kendala-kendala. Mungkin contohnya satu, kita sudah mengukur keadaan tanah maupun keadaan air. Ternyata memang di kedalaman sekian sesuai dengan peraturannya misalnya ya, kita sudah memprediksi melakukan proses sampai ke dalam 5 meter. Ternyata ada titik tertentu, mungkin spotnya kita mengambil sampel hanya 5 titik. Nah kita uji di 5 titik. Ternyata pada titik keempat, pada saat itu memang dia kondisinya stabil. Ketika akan dilakukan mungkin pemancangan, namanya tanah atau air itu kan di dalam bergerak terus kan, kita tidak tahu. Nah ternyata begitu titik keempat mungkin dia goyang ketika masuk sekian meter. Nah itu kan berarti ada perubahan yang akan dilakukan di dalam dilanjutkan dalam adendum kontrak. Nah hal itu wajar, cuman kita harus dilakukan kajian. Jadi wajar saja ketika terjadi perubahan-perubahan atau CCO atau adendum di dalam pekerjaan konstruksi, wajar Pak. Cuman tetap harus ada kajian dan hitungannya kembali ya, nanti apa saja yang berubah, terus bagaimana dari segi harganya, volumenya, mungkin kan ada perlakuan yang berbeda. Demikian Pak Tri. Ya, kasih Bu. Ada lagi? Ada lagi, cukup, Bu. Lanjutkan maksudnya. Mulai lanjut. Ada lagi? Ada lagi? Silakan Bu, dilanjutkan. Sistem manajemen. Ya tadi kan ini terkait dengan SMK 3 ya. Lanjut. Ya, ini tadi ada mutual check ya. Ini kenapa di dalam pekerjaan konstruksi ada mutual check? Jadi kita MC0 kalau bahasa gitu ya, MC0. Jadi para pihak baik PPK maupun si calon pelaksana tadi yang sudah menjadi pemenang, kita sama-sama ke lokasi tersebut. Kita melihat secara bersama apa saja yang perlu diketahui bersama sebelum terjadi kesepakatan ya, bahasa gitu. Jadi disinilah kita pemeriksaan bersama sebelum dilakukan serah terima lokasi pekerjaan. Oleh siapa? Yaitu oleh PPK dan calon pelaksana tadi, si pelaksana tadi. Bisa saja hitungan PPK yang sudah PPK punya dari konsultan perencana, ketika pemeriksaan bersama join peninjauan bersama, bisa saja hitungannya berbeda dengan si pelaksana. Nah hal ini yang bisa diskusikan untuk disepakati apa saja yang disepakati, apa saja yang menjadi perbedaan. Nah itu dituangkan nanti di dalam rapat PCM namanya, pre-construction meeting ya, sebelum dilanjutkan oleh kesepakatan dalam kontrak. Nah hal ini harus disepakati oleh para pihak tadi. Nah ketika inilah hal-hal yang produknya mutual check ya, tadi kan kita PPK juga bisa dulu pengalaman saya juga sebagai peneliti kontrak di pekerjaan konstruksi di sumber daya air. Nah inilah ada perhitungan ulang, bisa saja yang tadi saya bilang mungkin PPK mempunyai volume sekian
dengan desain atau item pekerjaannya atau material yang dibutuhkan adalah ini. Ternyata ketika peninjau lapangan bersama, pelaksana dengan timnya, tim ahlinya dia, ada perbedaan baik volume maupun material yang digunakan. Karena mungkin dipandang untuk titik ini tidak cocok pekerjaan ini atau mungkin materialnya ini, tetapi pakai ini, berarti kan berubah dari harganya juga kan, dari harga mungkin dari volume juga berkurang atau bisa tambah. Demikian itu, barulah nanti dibuat justifikasi teknisnya seperti apa, dikaji lagi, barulah ketika sudah firm, itulah menjadi kesepakatan bersama. Lanjut, kita sampai sini udah ada yang atau mau di ini? Udah ya. Jadi demikian Bapak Ibu, kita nanti akan lanjut ke sesi berikutnya. Sementara kita break untuk snack, kopi. Baru nanti kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu tentang identifikasi titik kritis program mutu. Kita mungkin lebih ke dalamnya lagi nanti setelah ini. Oke, selamat sampai ketemu nanti setelah break. Kita bisa istirahat 15 menit. Nanti setelah itu kita kumpul lagi bersama di sini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kita telah break tadi. Lalu kita lanjutkan lagi untuk sesi berikutnya. Saya buka dulu nih, saya pengen brainstorming pertanyaan. Jika ada dari Bapak Ibu yang mau melakukan pertanyaan ya. Tadi kan kita sudah sesi pertama tadi, saya sudah menyampaikan tentang rencana pengelolaan kontrak. Nah sekarang lanjut dengan sesi kedua, saya mau buka pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian untuk brainstorming sebelum masuk ke sesi 2. Baik, saya persilakan jika ada yang mau bertanya. Baik, dengan Ibu siapa? Bu Ari. Oke, Bu Ari. Dari mana Bu Ari? Dari selatan. Oh, dari selatan juga. Baik, Oke. silakan lanjut Bu Ari. Itu kan ada PPK, penyedia, konsultan pengawas, pengawas lapangan, konsultan perencana, dan tim teknis lainnya. Itu maksudnya apa ya Bu, tim teknis lainnya untuk membantu PPK atau gimana ya? Yang di sini, konsultan perencana TPX. Baik. Kita ketahui bersama PPK kan yang mempunyai pekerjaan. Namun PPK itu biasanya ada kalau di kementerian itu PPK-nya dia mandiri. Artinya PPK adalah PPK, tidak menjadi KPA menjadi PPK. Namun kalau di APBD atau di pemerintah daerah, mostly kebanyakan KPA merangkap sebagai PPK. Otomatis waktu yang sering digunakan adalah tersita. Artinya tersita tidak fokus sebagai PPK saja, tapi karena ada tugas lainnya, mungkin rapat-rapat karena dia sebagai KPA, kuasa pengguna anggaran. Nah, di dalam hal ini tentunya di dalam pekerjaan konstruksi membutuhkan perhatian yang lebih lagi karena membutuhkan hal-hal banyak dokumen yang harus dipersiapkan. Kedua juga ke lapangannya juga harus sering. Nah makanya di dalam hal ini kebanyakan sebaiknya KPA yang merangkap sebagai PPK juga dibantu atau dia membuat tim pengelola kontraknya, yaitu ada tim teknis dan tim pendukung PPK. Tim teknis itu tugasnya adalah dia yang mencari tadi analisis pasarnya, HPS-nya. Jadi dokumen-dokumen yang dibutuhkan PPK pada saat awal itulah yang dipersiapkan oleh tim teknis. Nah, tapi kalau tim pendukung mostly dia kebanyakan sesuai dengan peraturan, dia bekerja atau saat pelaksanaan dimulai, yaitu tadi membantu PPK di lapangan, membantu PPK dalam serah terima. Nah, alurnya nanti kalau pada saat serah terima ada permohonan serah terima pekerjaan dari si pelaksana, bermohonnya kepada PPK. Tapi kan bukan berarti PPK langsung terjun meninjau lapangan tersebut. Artinya tim inilah tim pendukung PPK yang ada di job desk nanti di dalam SK turun melihat, membantu PPK dalam memeriksa hasil pekerjaan tersebut. Apa saja item-itemnya kan sudah ada tuh nanti sesuai dengan bobot yang disepakati. Nah itulah tim pendukung turun ke lapangan memeriksa, dan bila mana ada hal-hal yang kurang atau hal-hal yang memang sudah firm, nah tim pendukung itu yang membuat laporan kepada PPK. Ketika sudah firm, PPK baru melakukan serah terima atas dasar laporan tim pendukung tadi. Nah jadi ada kalau tim teknis di dalam hal persiapan, tetapi kalau tim pendukung pada saat pelaksanaan, mungkin itu beda di situ. Demikian Bu. Oke, cukup ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita lanjut ke sesi kedua.